Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Setelah tiba di Cebu, Filipina untuk menghadiri KTT ASEAN ke-48. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Forum Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area atau BIM IGA. Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran menghadiri Forum Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina East atau Philippines East Asian Growth Area atau BIM IGA Summit 2026. Agenda ini diselenggarakan sebagai rangkaian KTT ke-48 ASEAN dengan Filipina sebagai tuan rumah. Turut mendampingi Prabowo, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, Seskap Teddy Indrawijaya, dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Dalam forum BIM IGA ini, Presiden Prabowo Subianto menyoroti program dan proyek penting yang telah memberikan peran besar dalam hubungan keempat negara. Dalam sambutannya, Presiden Filipina Marcos menyebutkan kemitraan BIM IGA menegaskan komitmen kerjasama pertumbuhan inklusif di sub-kawasan. Selanjutnya, sesi diskusi keempat negara berlangsung secara tertutup. Dan untuk mengetahui apa agenda Presiden Prabowo Subianto di acara KTT ke-48 ASEAN hari ini, selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar dari Cebu, Filipina. Selamat pagi, Arneta, apa saja hasil pertemuan yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto selama ini? Ya, selamat pagi Fatma dan juga Andromeda. Kemarin usai mendarat di Cebu, Filipina, Presiden Prabowo Subianto ini langsung menghadiri agenda Forum Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East Asian Growth Area, di mana dalam agenda tersebut ini Presiden bertemu dengan pimpinan dari keempat negara sub area di kawasan Asia Tenggara tersebut. Dan dari agenda BIMP EAGA kemarin ini berupa core message yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup kemarin hari. Ini Presiden Prabowo Subianto menyoroti adanya urgensi kerjasama, di mana Presiden ini menekankan pentingnya penguatan kolaborasi sub kawasan dari anggota BIMP EAGA di tengah tantangan global yang semakin kompleks dan juga genting. Hal ini berkaitan dengan memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah yang menghambat pendistribusian jalur energi, dan hal itu tentunya berdampak kepada kenaikan harga di sejumlah kawasan, terkhususkan di kawasan Asia Tenggara. Selain itu juga Presiden Prabowo Subianto ini meng-highlight terkait transformasi organisasi, di mana Presiden ini mendorong BIMP EAGA untuk menjadi lebih adaptif serta juga berdampak dan juga responsif terhadap kebutuhan nyata dari masyarakat di negara-negara kawasan. Dan selain itu juga ini ada visi 2035 yang disoroti dari BIMP EAGA yang sebagai rangkaian dari KTT ASEAN 2025. Ini merupakan bahwa menegaskan bahwa arah visi dan juga misi dari BIMP EAGA ini sudah jelas di tahun 2035, namun memang untuk implementasinya ini masih menjadi tantangan utama bagi para negara di subkawasan ataupun di BIMP EAGA. Dan selain itu juga ini ada beberapa prioritas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam diskusi ataupun dalam forum yang terjadi secara tertutup antara keempat negara. Salah satunya ini adalah ketahanan energi dan juga transisi hijau, di mana ketidakstabilan geopolitik ini juga menjadi isu mendesak yang perlu dicari solusinya, di mana ketahanan energi ini sebagai masalah darurat, dan ini bukan lagi perkara jangka panjang. Menurut Presiden Prabowo, ini merupakan masalah darurat yang harus segera ditemukan solusinya oleh negara subkawasan tersebut. Dan juga selain itu, ini untuk mengatasi tantangan tersebut, ini solusinya adalah menurut Presiden Prabowo Subianto adalah untuk memanfaatkan kekayaan alam di kawasan ini untuk mencari energi terbarukan, seperti Presiden mencontohkan tenaga air di wilayah Borneo Indonesia, serta juga ada Presiden mencontohkan terkait juga tenaga surya seperti perusahaan proyek di Palawan, Filipina, serta komitmen Indonesia untuk membangun 100 gigawatt tenaga surya, serta juga ada pemanfaatan tenaga terbarukan seperti tenaga angin dan juga infrastruktur seperti itu. Selain itu juga prioritas kedua yang menjadi sorotan dari Presiden Prabowo Subianto dalam forum kemarin ini adalah terkait ketahanan pangan dan juga kesejahteraan, di mana kedaulatan pangan, selain energi, kedaulatan pangan ini juga menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dari negara subkawasan ataupun secara keseluruhan dari negara anggota ASEAN, di mana ketahanan pangan ini dipandang sebagai isu fundamental untuk menjaga masyarakat dan juga sebagai faktor penahan dari
mata pencarian rakyat dan juga optimalisasi lahan subur di kawasan yang selama ini menurutnya belum dimaksimalkan. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto mendorong agar optimalisasi lahan juga ini menjadi salah satu upaya yang bisa dimaksimalkan. Dan adapun langkah strategis dan juga dukungan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini salah satunya adalah mobilisasi sumber daya. Presiden Prabowo Subianto ini menyoroti perlunya dukungan pendanaan ataupun financing dan juga keahlian secara teknis serta juga kemitraan strategis yang perlu lagi didorong oleh negara baik di kawasan Asia Tenggara maupun subkawasan ASEAN dari negara anggota BIMP EAGA, di mana Presiden ini menyarankan agar memperdalam kerjasama dengan penasihat regional dan juga mitra pembangunan ataupun development partners untuk membantu negara di kawasan ini bertahan seperti itu dari ketidakstabilan tensi geopolitik yang terjadi, serta juga solidaritas ASEAN. Ini Presiden Prabowo menekankan agar juga menjadikan BIMP EAGA sebagai kontributor utama bagi transisi energi dan juga ketangguhan ekonomi ASEAN secara luas. Nah, sebelum dilaksanakannya BIMP EAGA ini juga sudah ada rangkaian dari KTT ASEAN seperti tingkat menteri, pertemuan tingkat tinggi menteri yang sudah terjalin, seperti salah satu diantaranya ini yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Sugiono serta juga dihadiri oleh Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Dan memang dari sejumlah pertemuan tersebut ini sudah menghasilkan kesepakatan seperti kemarin dalam pertemuan yang dilakukan Asian Economic Community Council. Ini Erlangga Hartarto ini menyebutkan bahwa ada hasil yang disepakati dari pertemuan tingkat Menteri Perekonomian se-Asia Tenggara itu seperti penyepakatan DFA yang ditargetkan pada putaran ke-12 dari ASEAN kali ini. Demikian, Andro, Fatma. Baik, Arneta Butar-Butar melaporkan langsung dari Cebu, Filipina. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.